Dan ini diantara sifat bukan cuma kita yang bersabar dalam menyuruh kepada kebenaran, tetapi dai-dai kesesatan juga mereka bersabar. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Maka bergeraklah pembesar-pembesar mereka dan mereka berkata, "Animshu wasbiru," berjalanlah dan bersabarlah kalian ala alihatikum. Bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka saling menasihati. Demikian dalam surat Al-Furqan bahwasanya orang-orang musyrikin berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarta alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin berkata, "In kana la yudhilluna an alihatina." Hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Muhammad ini hampir menggelincirkan kita, menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna alaiha, kalau bukan kita bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kita. Jadi jangan kita sangka hanya orang-orang beriman yang sabar dalam berdakwah. Mereka juga bersabar. Mereka juga berjuang. Mereka juga berinfak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berjuang, mereka juga berdoa, mereka juga pergi hutan belantara. Mereka juga saling berwasiat untuk tegar dalam kesyirikan. Ya, ini contohnya. Kaum Nabi Nuh mengatakan, "La tadharunna alihatakum." Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan kalian. Tetaplah tegarlah dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mengesankan bahwasanya kita harus bela Tuhan-Tuhan kita, ya. Kita harus bela sembahan-sembahan kita, ya, seperti itu. Makanya ada namanya jihad fisabilillah, ada jihad fisabilillah syaitan. Ya. Jihad di jalan Allah, jihad di jalan syaitan, ya. Ada kaum yang bela tauhid, ada kaum yang bela kesyirikan. Dan inilah demikian dalam kehidupan dunia ini adanya pertikaian hak dan batil sampai hari kiamat, enggak akan pernah selesai. Ada orang-orang menyuruh kepada tauhid, orang menyuruh kepada kesyirikan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Di sini bagaimana pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh mereka saling berwasiat dan mereka menasihati kepada kaumnya untuk tidak meninggalkan sembahan-sembahan mereka ini. Siapakah 5 orang-orang soleh ini? Ini dijelaskan. Siapakah mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Kata Ibnu Abbas, mereka ini 5 orang ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh, yaitu sebelum Nabi Nuh diutus. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, ini orang-orang saleh, rajin beribadah, rajin berzikir. Auha syaitan, ya, ila qaumihim anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba. Datang syaitan dan syaitan tidak langsung menyuruh kepada kesyirikan, tapi syaitan pelan-pelan, syaitan menyuruh mereka untuk membangun patung-patung, ya, sebagai untuk mengingat mereka, untuk memotivasi mereka dengan dibangun patung tersebut, ingat tentang jasa mereka, bagaimana dakwah mereka, di antaranya termotivasi untuk melakukan ibadah. Ini pertama kali. Jadi syaitan tidak langsung menyuruh bangun patung sembah mereka. Kalau seperti itu tidak akan. Kenapa? Karena ilmu tauhid masih tersebar. Caranya pertama dengan berbuat bid'ah. Bertahap. Saya bilang tadi, kenapa? Bukan cuma kita yang berdakwah dengan bertahap. Syaitan pun berdakwah bertahap. Bukan cara para anbiya, para nabi yang berdakwah dengan tahap. Iblis pun berdakwah dengan bertahap. Pertama kali tidak langsung suruh disembah, tapi caranya disuruh bikin patung, wasammuhum bi asma'ihim. Dan namakan patung tersebut dengan nama-nama orang saleh tadi. Dibuatlah patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian patung tersebut dibuat di tempat majelis mereka, biasanya majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah, pas. Dan tidak disembah sama sekali. Falam tu'bad, ketika itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika akhirnya orang-orang yang membangun patung pertama kali tadi, yang niatnya untuk sebagai zikra, sebagai kenangan, sebagai motivasi, ya, ternyata mereka meninggal, muncullah cucu-cucu mereka yang tidak paham tentang awal tujuan pembangunan patung-patung ini. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, ilmu tauhid dilupakan, fa ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya, jadi tentang proses, ya, proses syaitan dalam menggelincirkan manusia. Ya, dengan
pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Orang soleh. Oleh karenanya, hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya awal kesyirikan terjadi di alam semesta gara-gara al-ghulu fis shalihin. Berlebihan dalam orang soleh. Dan inilah kesyirikan yang pertama kali. Ini adalah sejarah kesyirikan yang pertama kali di alam semesta. Sejarah kesyirikan pertama kali di alam semesta. Di alam semesta. Jadi dalam riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, baina Adam wa Nuh asyrat qurun, antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, tapi tidak ada kesyirikan. Terjadi pembunuhan, mungkin terjadi kemaksiatan, terjadi mungkin kezaliman, tapi belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh. Sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Yang perhatikan bagaimana syaitan ketika menjerumuskan manusia tidak langsung tapi dengan tahapan. Dan syaitan bersabar. Itu generasi yang bangun patung-patung untuk dijadikan motivasi, dijadikan zikrayat, kenangan. Nunggu mereka meninggal ini lama, tapi setan tidak buru-buru, tidak gerasa-gerusu, setan sabar. Setan apa? Sabar. Mungkin mereka 40 tahun lagi baru meninggal semuanya. Satu generasi 50 tahun lagi atau 60 tahun apalagi zaman dahulu. Mungkin umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Seandainya generasi tersebut umurnya sampai 200 tahun, 300 tahun, setan sabar. Yang penting generasi tersebut semuanya mati. Setelah generasi tersebut mati, tidak ada lagi dakwah tauhid, ilmu fanusial, wanusial, ilmu dilupakan. Akhirnya setan datang lagi. Mengatakan bahwasanya patung-patung ini dulu disembah dan moyang kalian dengan menyembah patung-patung ini terjadi demikian. Ketika tidak ada ilmu yang mengingatkan, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ketika patung-patung tersebut disembah, baru diutus Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutus di atas muka bumi karena terjadi kesyirikan. Sebenarnya dalam hadis syafaat al-uzma, ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta untuk syafaat, Nabi Adam menolak, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Adam alaihissalam, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kalian kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat dari Nabi Nuh. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalu rasulin ila ahli al-ardi wa sammaka 'abdan syakura." Sammakallahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni muka bumi. Karena di zaman Nabi inilah terjadi pertama kali kesyirikan. Wa sammakallahu 'abdan syakura, Allah menamakan engkau sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya, lihatlah di sini. Ini dalil bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta ini, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kembali kepada pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Orang saleh. Maka hati-hati, jangan kita menganggap remeh tentang pengkultusan terhadap orang saleh. Manusia ini punya potensi untuk mengkultuskan orang saleh. Punya potensi. Kagum terhadap orang saleh. Apalagi orang saleh tersebut sudah meninggal, lebih lagi dikagumi. Kalau masih hidup sudah dikultuskan, apalagi setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia.